menjadi anggota OSIS. Ya. Terus kemudian wajib menjadi anggota perpustakaan dan koperasi sekolah di sekolah. Kalian nanti setelah tergabung itu akan mendapatkan ID. Ya, ID itu bisa digunakan. Yang pertama itu sebagai absensi kalau kalian berkunjung di perpustakaan. Ya, nanti ada ID-nya itu berupa seperti barcode, tinggal disentuhkan ke layar, ya otomatis akan mendeteksi identitas kalian. Terus kemudian, ya berikutnya adalah setiap siswa wajib mengikuti pengembangan diri sesuai dengan minat dan bakat. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko di jadi ekstrakurikuler itu kita ya mulai dari olahraga sampai dengan ekstra bergengsi atau ekstra jurusan itu yang sudah menorehkan prestasi hingga ke event nasional, internasional, bahkan dunia. Yang tadi sudah disebutkan Pak Eko itu, ya, termasuk tadi di TKRO itu ada mata lomba yang sudah ke event internasional dan dunia. Ya. Terus kemudian kelas 10, ya, itu wajib mengikuti kegiatan pengembangan diri atau ekstra pramuka. Ekstra pramuka bagi kelas 10 itu wajib dan harus diikuti. Ini tidak ada tawar-tawaran menawar, ya, tidak ada tawar-menawar. Nanti di ekstra pramuka itu nanti di sini ada tokohnya, ya, tokohnya adalah beliau Bapak Tok, ya, personelnya yang kalem, berwibawa. Terus yang berikutnya, ya, ini yang paling penting sekali adalah saat hari Senin. Saat hari Senin itu kalian harus sudah terkondisi berada di lingkungan sekolah itu jam 7 kurang 10 menit. Ya, karena upacara itu nanti akan dilaksanakan jam 7 tepat. Ya, jadi saya harapkan nanti saat kalian sudah bergabung di SMK 2 saat pandemi COVID ini sudah sirna, ya, otomatis kalian akan bergabung di SMK 2. Jadi ini saya informasikan bahwa kalian nanti harus sudah terkondisi berada di lingkungan sekolah itu jam 7 kurang 10. Ya, jadi nanti di ketertiban kelas, ya, itu segera mempunyai temannya untuk segera menuju ke lapangan upacara. Ya, oke. Ini seperti yang kalian lihat itu adalah poin yang saya sebutkan tadi adalah yang larangan-larangan yang perlu kalian taati. Ya, walaupun sebagian larangan itu memang tidak beresiko untuk kalian dirumahkan atau dikeluarkan, ya, namun ada beberapa poin yang resikonya adalah sampai kalian itu nanti dikembalikan ke keluarga. Nah, kemudian lagi tadi seperti nah ini, ya, silakan itu dilihat slide-nya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, itu di poin tatib yang 13D, ya, di situ disebutkan adalah mengambil gambar porno orang lain atau gambarnya sendiri dan menyebarluaskan ke orang lain. Ya, misalkan kalian saat berada di rumah selfie dengan piaraannya, ya, tapi kalian di rumah juga sama dengan piaraannya, tidak menggunakan fashion kostum dan sebagainya, kemudian direkam, kemudian diedarkan
ke temannya, ya itu adalah sudah termasuk kategori itu. Ya, kalau ketangkap misalkan, kalau tidak ketangkap ya tidak apa-apa. Ya, gitu. Terus kemudian beberapa poin lagi itu misalkan poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya sampai 21. Itu item-item tatib yang jangan sekali-kali atau jangan dicoba untuk dilanggar. Ya, resikonya adalah, konsekuensinya adalah kalian langsung dirumahkan atau dikembalikan ke keluarga. Ya, oke. Jadi intinya itu, ya, intinya itu adalah fungsi kami di sini sebagai sub bidang ketertiban, ya. Intinya adalah untuk mengawal kalian supaya apa? Supaya jalannya proses itu bisa lancar, ya. Kalian bisa lulus menggapai cita-cita yang kalian impikan, ya. Oke, itu atau mau ditambahkan Pak Kami, Pak Baru? Cukup ya? Hidup Pak. Oke, karena durasinya terbatas, terima kasih atas waktunya. Oke, tetap bergabung di MPLS Online SMK 2 Pati. Ya, tetap semangat walaupun kita jauh di mata, ya, tapi ikatan batin kita harus selalu dekat. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Selamat dan sukses. Ya, terima kasih. Ya. Demikian tadi paparan dari sesi atau bagian ketertiban beliau oleh Pak Murjiantoro Imam Wibowo. Beliau adalah guru TKR, ya, guru jurusan otomotif atau TKR. Saya kira bisa dipahami tata tertib di SMK Negeri 2 Pati, di mana tata tertib itu sama dengan budaya industri. Jadi kita sama dengan budaya industri, kedisiplinan dalam berpakaian, dalam bekerja dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan karakter. Karakter itu penting. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu subbidang pembinaan mental dan pembinaan organisasi. Itu saya sendiri selaku Bintal, ini akan saya sampaikan dengan beberapa program-program dari pembinaan organisasi dan pembinaan mental. Saya dibantu oleh beliau berdua. Ini kebetulan teman saya atau rekan saya cewek semua, ya. Mungkin mental dari SMK Negeri 2 Pati perlu diperlembut dengan hadirnya mereka, yaitu ini kaitannya dengan karakter. Baiklah, untuk pembinaan mental. Jadi pembinaan mental di sini ada dua. Jadi yang pertama ini sub ini, yang pertama pembinaan organisasi. Ya, pembinaan organisasi. Yang kedua adalah pembinaan mental itu sendiri. Yang pertama pembinaan organisasi. Jadi organisasi di SMK Negeri 2 Pati yang intrasekolah yaitu OSIS, ini yang paling vital. Jadi membawa kemajuan siswa SMK Negeri 2 Pati adalah bagaimana OSIS di suatu sekolah itu berkiprah. Jadi memang ini perlu penekanan. OSIS yang pertama adalah diawali dengan pemilihan, ya. Ini salah satu foto kegiatan pemilihan pengurus OSIS di SMK Negeri 2 Pati. Kita setting seperti pemilu yang diterapkan di Indonesia, milih langsung, ya. Ini pemilu raya kita selenggarakan, itu namanya komite atau bagian panitia pemilihan. Kemudian di situ ada bilik tersedia. Jadi kita samakan dengan kondisi di lapangan, ya. Mungkin saat ini nanti pemilunya kita ubah menjadi online, gitu ya. Teman-teman OSIS juga sudah siap mengadakan reorganisasi OSIS secara online. Jadi milih secara online.
Selain itu ada organisasi yang lain yang cukup banyak juga dan kiprahnya sudah begitu besar. Jadi ada bagian dari OSIS, ada Rohis yang bergerak di bidang keagamaan. Ini salah satu kegiatannya, yaitu kegiatan Rohis. Di situ ada Rohis dan Marawis. Kemudian ada organisasi yang lain juga seperti PKS, kemudian PMR, kemudian ada lagi Barakuda, kemudian ada lagi ini yang baru itu Skadake. Jadi yang mempublikasikan SMK Negeri 2 Pati di dunia luar. Itu keorganisasian. Jadi tolong nanti para anandaku untuk bisa bergabung di organisasi itu. Karena proses berorganisasi adalah proses pendewasaan diri, di mana kita bisa bekerja secara tim, di mana kita bisa mengerti orang lain, di mana kita bisa mengembangkan diri melalui kepribadian orang lain. Jadi bagaimana kita bisa memahami suatu masalah, ya, memahami suatu kejadian itu dengan lebih bijaksana, karena kita sering berorganisasi, karena kita sering memahami orang lain. Tolong nanti para anandaku siap bergabung di kegiatan organisasi di SMK Negeri 2 Pati. Kemudian yang kedua adalah pembinaan mental. Pembinaan mental itu terdiri dari beberapa kegiatan-kegiatan yang membentuk mental kalian. Jadi membentuk mental kalian. Kita adakan kegiatan motivation religius ya untuk kelas 10 dan kelas 12. Mungkin kita nanti programnya oh belum mas, sebelum itu mas, sebelumnya atas ya, oke, itu bawahnya ya. Nah, ini bidang keorganisasian yang sudah saya terangkan tadi ya. Kemudian yang kedua, pembinaan sikap dan mental. Kita adakan kegiatan rutin seperti sholat Jumat berjamaah, kemudian pesantren kilat, zakat fitrah, kemudian kegiatan korban, maulid nabi, Isra Mi'raj, kemudian Paskah bagi yang non Islam. Kemudian motivasi religius kelas 10 dan kelas 12. Kita adakan kegiatan kelas meeting. Kemudian yang untuk mingguan itu upacara bendera hari Senin, setiap hari Senin, dan upacara upacara pada hari besar nasional. Selanjutnya pemilihan ekstra kurikuler dan lain sebagainya yang tadi telah disampaikan oleh rekan dari bidang lomba. Yang bidang lomba itu nanti kesehariannya melalui kegiatan ekstra kurikuler, termasuk juga kegiatan peduli kepada sesama, yaitu bantuan kepada teman-teman kita yang terkena dampak bencana. Itu untuk pembinaan mentalnya dari kami subbidang organisasi dan pembinaan mental. Untuk anandaku yang bisa memantau difasilitasi teman-teman
untuk bagi para peserta yang mungkin ada pertanyaan. Ya, pertanyaan dari ini Ananda Yuda Aditria. Ya. Yang pertanyaan itu ekstrakurikuler boleh milih berapa gitu ya? Ekstra. Ini silakan dijawab apa gimana Pak? Ya, Pak Ika ya, monggo. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus untuk anakku Yuda tadi. Untuk maksimal ekstrakurikuler karena banyaknya sekali ekstra di SMK Negeri 2 Pati itu nanti akan berhubungan dengan waktu atau jadwal. Kalaupun jadwal kegiatan ekstrakurikuler itu tidak bersamaan atau tidak berbenturan, silakan bisa pilih sesuai keinginan kalian. Kalau tidak terbentur dengan jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler, misalnya ekstra bola voli hari Senin, ekstra sepak bola hari Selasa, ekstra basket dari Rabu, nah, itu tidak berbenturan, jadi tidak mengganggu